Itu sudah ada kehebohan bahwa ini kode keras. Oleh Romani bisa kita naturalisasi. Tentunya bagi kita semua ini satu kabar yang bagus. Karena kita menantikan seorang striker grade A untuk bisa bermain di tim nasional kita menghadapi putaran ketiga. Ya, di kualifikasi atau babak pra Piala Dunia zona Asia. Karena kita berada di grup C untuk pertandingan pertama menghadapi Arab tanggal 5 sebelum kita balik ke kandang menghadapi Australia pada tanggal 10. Memang dari Ole untuk bahwa saya siap untuk membela tim nasional, siap untuk dinaturalisasi, disambut dengan baik. Saya juga senang, karena kita memang butuh pemain depan. Sejauh ini kan baru Rafael Struijk yang ada di depan. Nah artinya nggak ada salahnya juga, sekarang ini sudah ada rencana untuk menambah pemain di posisi lini depan. Karena kita perlu striker semacam predator, atau istilah kerennya di Inggris tuh yang dipakai adalah fox in the box. Artinya kalau di dalam kotak penalti, ya ini adalah pemain yang memang akan sulit untuk dikawal dan bisa melakukan finishing yang sempurna secara konsisten. Memang sulit, tapi ya itulah yang sekarang kita butuhkan, pemain yang bisa melakukan finishing secara konsisten. Dan memang faktanya di era sepak bola modern, striker tidak harus mencetak gol terus-menerus, tapi striker juga harus bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Yes, that's the fact. Tapi jika seorang striker mendapatkan peluang, dia harus bisa melakukan finishing. Nah problemnya, para striker kita sudah mendapatkan peluang, sulit melakukan finishing. Padahal jika conversion rate dari para striker kita bagus, maka tentu peluang atau rasio kemenangan bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan secara konsisten akan jauh lebih tinggi. Nah, itulah yang kita perlukan untuk round 3, karena lawan-lawan yang akan kita hadapin ini, lawan-lawan yang akan kita hadapin, sorry saya ngomongnya agak sulit karena lagi capek nih, baru bangun. Ya, lawan-lawan yang akan kita hadapin ini lawan-lawan yang tangguh. Ada Arab Saudi. Ingin disandingkan dengan Cody Gakpo. Belanda siap tikung Ol Romeni. Bagaimana dengan Indonesia? Rela? Moncer sebagai striker, timnas Belanda mulai kembali melirik dan siap tikung Ol Romeni. Kabarnya, ia cocok dipasangkan dengan Cody Gakpo. Seperti yang diketahui, nama penyerang FC Utrecht ini sedang ramai dibahas lantaran kaitannya dengan perpindahan kewarganegaraan dengan timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi pemain depan 24 tahun ini belum kunjung direalisasikan. Sebab, dirinya masih membuat keputusan, tapi ada rumor bahwa timnas pusat kembali menginginkannya. Padahal, sudah banyak kode yang disebarkan oleh Ol Romeni terkait ketertarikannya dengan skuad Garuda jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pihak timnas Indonesia juga tak mengambil pusing dengan rumor Ol Romeni yang kembali dilirik oleh Belanda. Sejatinya, rumor bukanlah hal yang bisa benar-benar terjadi. Lantas mengapa Belanda kembali melirik Ol? Jika mengacu pada statistik dirinya pada musim 2024-2025 di Eredivisie, ia tampil dengan agresif serta menorehkan 2 penampilan dan 2 gol. Tentunya statistik yang dimiliki striker 24 tahun ini masih bisa terus bertambah seiring berjalannya kompetisi di Liga Belanda. Berhubung usianya masih muda, mungkin hal tersebut jadi pertimbangan bagi timnas Belanda untuk kembali melirik dan memasukkan nama Ol Romeni ke dalam daftar pemain. Yusa Nugraha dalam channel YouTube pribadi miliknya, ia juga berpendapat bahwa rumor tersebut memang sedang hangat belakangan ini. Terlebih lagi saat nama Ol Romeni dikaitkan dengan Indonesia, terutama dalam proses naturalisasi untuk bisa membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih punya kesempatan untuk menarik Ol Romeni, karena sebelumnya juga pemain 24 tahun ini pernah berbicara langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Semua keputusan ada di tangan striker FC Utrecht ini. Akankah dia menerima proses naturalisasi
untuk timnas Indonesia atau lebih condong ke rumor dari timnas Belanda? Perlu diketahui, timnas pusat atau Belanda memiliki banyak stok pemain depan, namun mereka juga rupanya ingin menambah stok pemain lagi untuk posisi tersebut. Striker yang dimiliki negeri kincir angin tersebut ada banyak contohnya: Cody Gakpo, Memphis Depay, Wout Weghorst, Joshua Zirkzee, dan lain-lainnya. Sementara itu, timnas Indonesia sedang mencari striker tambahan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Makanya santer informasi terkait penambahan pemain di sektor lini depan. Ol Romeni memang masih punya potensi, didukung statistik yang oke, umur yang masih muda, dan produktif cetak gol. Rasanya ia seakan diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Hanya tinggal waktu yang menjawab bagaimana Ol Romeni akan berlabuh ke perhentian selanjutnya. Akankah ke timnas Indonesia atau kembali ke timnas Belanda? Lagi gacor ini khas Ol Romeni bobol gawang mantan klub Tom Haye di hari nanti. Pemain keturunan Indonesia Ol Romeni berpeluang menambah catatan gol di Liga Belanda 2024-2025 saat FC Utrecht menyambangi markas Nets Breda, mantan klub Tom Haye. Duel Nets Breda melawan FC Utrecht digelar pada Minggu di Stadion Radverlek mulai pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Ol Romeni berpotensi starter lagi. Ol Romeni sedang gacor bersama FC Utrecht dalam 2 pertandingan Eredivisie musim ini dengan mencatat 2 gol. Dimulai saat FC Utrecht mengalahkan PSV Zwolle dengan skor tipis 1-0 pada Minggu. Gol sematawayang dicetak Ol Romeni. Pemain keturunan Indonesia itu membuat publik stadion Galgenwaard bersorak saat laga baru berjalan selama 16 menit. Hingga tak ada lagi gol yang tercipta sampai peluit akhir pertandingan berbunyi. Gacornya Romeni berlanjut di laga kedua melawan SC Heerenveen. Romeni bahkan sukses membawa FC Utrecht unggul saat laga baru berjalan 3 menit. Sayangnya, pertandingan ini berakhir imbang. SC Heerenveen berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-82 lewat aksi Jako Tesko dan tak ada lagi gol yang tercipta hingga 90 menit laga berjalan. Di pekan ketiga Eredivisie 2024, FC Utrecht akan menyambangi markas Nets Breda, tim yang cukup ramah dengan Ol Romeni. Penyerang berusia 24 tahun itu mencatatkan 2 kali pertemuan melawan Nets Breda saat masih berseragam FC Emmen. Tepatnya di semifinal Kaukaen Kampion Playoff pada 2023 lalu. FC Emmen berhasil menang dengan agregat 3-2. Salah satu golnya dicetak oleh Ol Romeni. Romeni tidak hanya berpotensi dijadikan starter lagi oleh Ron Can, tetapi berpotensi mencetak gol ketiganya di Liga Belanda musim ini. Kemenangan sangat dibutuhkan FC Utrecht untuk merangkak naik ke papan atas klasemen. Saat ini mereka duduk di peringkat ke-8. Hanya berselisih 2 tangga di atas Ajax Amsterdam dan Nets Breda. Kemenangan akan membawa tim ini melonjak ke papan atas klasemen. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan ditampilkan Ol Romeni. Akankah berhasil mencetak gol lagi atau keran golnya akan berhenti?